Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok izin mempresentasikan materi terkait perubahan organisasional dan manajemen stres kerja. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Fauzia Husna Atika dengan NPM 2101020106, yang kedua Atia Kinasi dengan NPM 2101020011, yang ketiga Putri Ratnasari dengan NPM 2101020014. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai kekuatan untuk perubahan. Yang pertama ada hakikat tenaga kerja, yaitu lebih banyak keanekaragaman budaya, populasi manusia, dan meningkatnya imigrasi dan pariwisata. Kedua ada teknologi, contohnya komputer dan perangkat yang cepat, murah, dan mudah dibuat. Kemunculan dan perkembangan dari situs jaring sosial dan menafsirkan kode dinamika manusia. Yang ketiga, goncangan ekonomi, contohnya naik dan turunnya pasar, perubahan secara global, perubahan dalam sektor finansial, dan resesi global. Yang keempat, kompetisi, contohnya para pesaing global, merger dan konsolidasi, dan meningkatnya regulasi pemerintah. Yang kelima, kesadaran sosial, yaitu meningkatnya kesadaran lingkungan, liberasi tingkah laku, sifat homo, lesbian, dan transgender, dan lebih banyak mobilitas dan konektivitas. Yang keenam, politik dunia, yaitu mengenai kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan, tingkah laku sosial yang negatif, dan membuka pasar perizinan. Selanjutnya yaitu perubahan terencana. Yang pertama, pengertian perubahan yaitu membuat hal menjadi mudah. Yang kedua, perubahan terencana atau implementasi, yaitu perubahan aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Dan perubahan terencana adalah yang pertama berupaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, berupaya untuk mengubah perilaku dari karyawan. Yang ketiga, ada agen perubahan, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengasumsikan tanggung jawab untuk mengelola perubahan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu perubahan terhadap perlawanan. Sumber-sumber dari perlawanan terhadap perubahan ada 2. Yang pertama, sumber-sumber individu, berada di dalam karakteristik manusia seperti persepsi, kepribadian, dan kebodohan. Contohnya kebiasaan, tatanan, faktor-faktor ekonomi, takut terhadap ketidaktahuan, dan pemrosesan informasi secara selektif. Yang kedua ada sumber organisasi, berada di dalam cerminan struktural organisasi itu sendiri. Contohnya kelemahan struktural, fokus pada beban yang terbatas, kelemahan kelompok, ancaman terhadap keahlian, dan ancaman terhadap kekuatan menciptakan. Untuk selanjutnya yaitu mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi, yaitu mengomunikasikan logika dari perubahan dalam menghadirkan perlawanan karyawan. Yang kedua, partisipasi, sulit untuk melakukan suatu keputusan perubahan yang kita ikut berperan serta. Yang ketiga, membangun dukungan dan komitmen. Ketika ketakutan dan kecemasan dari karyawan tinggi, maka dilakukan konseling dan terapi, pelatihan keterampilan yang baru, atau cuti singkat yang dibayar akan memfasilitasi penyesuaian. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang positif, yaitu orang-orang lebih bersedia menerima perubahan jika mereka mempercayai para manajer yang mengimplementasi mereka. Yang kelima, mengimplementasikan perubahan secara adil. Salah satu cara organisasi dapat meminimalkan dampak negatif adalah memastikan bahwa perubahan telah diimplementasikan secara adil. Yang keenam, manipulasi dan kooptasi, yaitu manipulasi mengacu pada upaya
kejadian. Yang kedelapan, paksaan. Menerapkan ancaman secara langsung atau memaksa para pelawan. Terus selanjutnya itu politik perubahan. Politik menyarankan dorongan untuk perubahan berpikir baru datang dari luar agen perubahan karyawan yang baru dalam organisasi atau manajer yang baru saja dipindahkan dari struktur kekuasaan utama. Terus selanjutnya pendekatan untuk mengelola perubahan ada model 38 dari yang pertama
yang unik dan kekuatan yang istimewa dari organisasi yang para anggota dapat membangunnya untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya yaitu penciptaan suatu budaya bagi perubahan, yaitu ada menstimulasi inovasi budaya. Inovasi suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau meningkatkan suatu produk, proses, atau jasa. Selanjutnya yaitu ada pengembangan gagasan seseorang yang memiliki inovasi dan secara aktif dan antusias mempromosikan gagasan. Dukungan membangun melakukan pelawanan serta memastikan untuk diimplementasikan. Yang kedua yaitu menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi suatu organisasi yang telah mengembangkan kapasitas secara terus-menerus untuk menyesuaikan diri. Pembelajaran tunggal suatu proses untuk memperbaiki kesalahan dengan menggunakan kebijakan masa lalu dan masa sekarang secara rutin. Dan terakhir yaitu ada pembelajaran lembaga, suatu proses untuk memperbaiki kesalahan dengan memodifikasi tujuan, kebijakan, dan standar rutin dari organisasi. Selanjutnya yaitu ada stres kerja dan manajemennya. Stres suatu proses psikologis yang tidak menyenangkan yang terjadi sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan. Yang kedua yaitu tantangan cyberstres. Cyberstres yang berkaitan dengan beban kerja, tekanan untuk menyelesaikan tugas dan urgensi waktu. Yang ketiga yaitu hambatan cyberstres yang menghalangi Anda dalam mencapai tujuan Anda. Sebagai contoh, birokrasi, politik kantor, kebingungan atas tanggung jawab pekerjaan. Yang keempat yaitu tuntunan tanggung jawab, tekanan kewajiban, dan bahkan ketidakpastian yang dihadapi oleh para individu di tempat kerja. Yang kelima yaitu sumber daya, hal-hal di dalam kendali individu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tuntunan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor lingkungan. Seperti ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi desain dari struktur organisasional. Hal ini juga mempengaruhi level stres di antara karyawan di dalam organisasi tersebut. Terdapat 3 tipe ketidakpastian lingkungan yang utama: ekonomi, politik, dan teknologi. Selanjutnya yaitu faktor organisasional. Tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas, beban kerja yang berlebihan, bos yang sangat menuntut dan tidak sensitif, serta para rekan kerja yang tidak menyenangkan merupakan beberapa contoh. Kita telah mengkategorikan faktor-faktor tersebut di sekitar tuntutan tugas, peran, dan personal. Yang selanjutnya yaitu faktor pribadi. Individu biasanya bekerja sekitar 40 hingga 50 jam dalam seminggu. Namun, pengalaman dan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang dalam jam kerja 120 dapat meluas ke dalam pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu sumber stres adalah adiktif. Ketika kita meninjau ulang sumber stres secara individu, maka mudah untuk mengabaikan bahwa stres merupakan sebuah fenomena tambahan dan individu. Perbedaan individu. Beberapa orang berkembang pada situasi yang penuh tekanan, sedangkan yang lainnya kewalahan oleh mereka. Persepsi akan memilih hubungan yang moderat di antara kondisi stres yang potensial dengan reaksi dari karyawan terhadapnya. Kedua yaitu pengalaman pada pekerjaan cenderung mengganti secara negatif terkait dengan tugas kerja. Yang ketiga dukungan sosial. Hubungan kolega dengan para rekan kerja atau supervisor dapat menghilangkan dampak stres. Yang selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Riset menyebutkan bahwa kondisi kerja yang menyebabkan stres memperhatikan beberapa perbedaan di antara budaya.
psikologis lainnya, seperti contoh ketika